Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mabrur yang dirahmati Allah. Banyak sekali penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti mengenai penjelasan orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari banyak ayat-ayat yang dikemukakan oleh beliau, di mana ayat-ayat itu adalah mendukung keberadaan orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah. Kemudian juga beliau mengajukan banyak sekali hadis-hadis, di mana hadis-hadis itu menguatkan bahwasanya orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hidup di zaman fatrah, dan orang-orang yang hidup di zaman fatrah itu tidak akan memperoleh azab bagi mereka yang taat. Oleh karena itu mereka akan melalui proses imtihan, dan imtihan itu untuk menentukan siapa yang taat dan siapa yang tidak taat. Ketika dia taat, maka Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Tapi ketika dia tidak taat, ketika dia perintah tidak mau melaksanakan perintah, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Kemudian beliau, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, juga mengambil pendapat dari Al-Imam Al-Hafidh Salahuddin Al-Anla'i. Al-Imam Al-Hafidh Salahuddin Al-Anla'i menyampaikan pendapatnya di dalam kitabnya. Kitab beliau itu adalah Ad-Durratus Saniyatu fi Maulidi Sayyidil Bariyah, itu nama kitabnya. Beliau menyampaikan, kana sinnu Abdillah khina hamalat minhu aminatun bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Orang tua Nabi yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Abu Talib, Abdullah bin Abdul Muthalib, pada saat Aminah mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu usia beliau adalah nahwa thamaniyata asyara aman, kurang lebih 18 tahun. Jadi Abdullah ketika mengandung istrinya Aminah, mengandung Rasulullah, itu usia 18 tahun. Berarti nikahnya adalah sekitar 18 tahun itu. Pada saat usia 18 tahun itu beliau summa dzahaba ilal Madinati. Setelah menikah, kemudian istrinya hamil, lalu beliau pergi menuju ke Madinah. Untuk apa pergi ke Madinah? Liyam taro minha tamaron, untuk mencari kurma, untuk mencari bahan makanan. Pergi ke Madinah, dan Abdullah itu taunya hanya pergi ke Madinah karena di Madinah banyak kurma. Tidak pernah pergi ke tempat-tempat lain seperti Syam, karena di Syam di situ ada pendeta, dan pendeta di situ beliau mengetahui syariat-syariat Nabi Isa alaihissalam. Ketika ada orang yang mengetahui syariat Nabi Isa alaihissalam, kemudian dia mendapatkan ajaran dari syariat Nabi Isa alaihissalam, maka orang itu harus mengikuti syariat yang diajarkan itu. Ketika dia membangkang atau tidak mengikuti syariat tersebut, maka orang itu dikatakan berdosa. Dan ia ketika tidak tunduk pada syariat itu, maka ia masuk ke dalam neraka. Sementara orang tua Nabi Abdullah itu tidak pernah pergi ke Syam, jadi tidak pernah ketemu dengan
seorang yang mengetahui syariat Nabi Isa alaihi salam atau orang yang menyampaikan syariat Nabi Isa alaihi salam. Beliau tahunya pergi ke Madinah untuk mencari kurma sebagai bahan makanan pokok orang-orang Arab, li ahlihi, untuk keluarganya kurma itu diambil. Kurma itu diambil dari Madinah, itu tujuannya adalah untuk dikonsumsi keluarganya. Akan tetapi ketika beliau sampai di Madinah setelah istrinya mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat usia 18 tahun itu, famata biha. Abu Thalib sepupunya yang bernama Abdullah orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggal di situ di Madinah. Abdullah ketika sampai di Madinah mencari tamar, mencari kurma, meninggal di situ. Di mana meninggalnya? Inda akhwalihi, di hadapan sepupu-sepupunya, paman-pamannya, di hadapan paman-pamannya, paman dari pihak ibunya. Min Bani Najjar, dari keluarga atau dari keturunan Bani Najjar, dari keturunan An-Najjar. Jadi Abu Thalib mempunyai saudara bernama Abdullah. Abdullah merupakan orang tua dari Rasulullah SAW, meninggal di Madinah di hadapan paman-pamannya dari pihak ibunya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam humila, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sedang dalam kandungan, lagi dikandung. Nabi ketika ayahnya meninggal itu masih ada dalam kandungan. Alas sahihi, beliau menyampaikan, Al-Hafidh Salahuddin Al-Alai menyampaikan alas sahihi itu pendapat yang sahih. Intaha, sampai di situ penjelasan Al-Imam Al-Hafidh Salahuddin Al-Alai. Wa ummuhu, sementara itu ibunya Rasulullah SAW, Aminah, Sayyidah Aminah, qaribatun min dzalika, tidak jauh dari situ, dekat di situ. Beliau itu adalah wala siyama wa ya imraatun masunatun, apalagi beliau itu adalah seorang perempuan yang terjaga. Mahjubatun, di samping terjaga, beliau itu adalah terkurung atau ditutupi, atau artinya tidak pernah keluar rumah. Beliau itu selalu di dalam rumah, tidak ngelayap kemana-mana, tidak pernah pergi kemana-mana berkumpul dengan para lelaki. Beliau itu wanita yang terjaga. Siti Aminah adalah wanita yang terjaga, wanita yang terkurung di dalam rumah, fil baiti anil ijtima'i birrijali. Jadi beliau itu selamat dari berkumpul-kumpul dengan para lelaki, jauh dari para lelaki. Artinya kehormatan beliau itu benar-benar sangat terhormat. Kemuliaan beliau benar-benar sangat mulia. Wal ghalibu 'ala nisa'i, dan sementara itu kebanyakan para wanita atau para istri-istri, annahum la ya'rifna. Ini annahum, harusnya bukan annahum, karena di sini adalah an-nisa. An-nisa artinya annahunna, karena itu jamak muannas, maka dhamirnya adalah annahunna, bukan annahum. Kalau annahum itu mudzakkar, karena di sini adalah perempuan muannas, ini bukan annahum tapi annahunna. Wal ghalibu 'ala nisa'i, dan kebanyakan para wanita, para istri, annahunna la ya'rifna, mereka biasanya tidak mengetahui apa marrijalu fihi, apa keinginan suami-suami mereka, min amrid diniyati, dari urusan-urusan agama, wasyara'i, dan juga urusan syariat. Rata-rata mereka tidak mengetahui suaminya itu maunya apa terhadap agama, maunya apa terhadap syariat. Khususnya fi zamanil jahiliyati, di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah itu orang-orang tidak tahu terhadap agama, orang-orang tidak tahu terhadap syariat.
maka dikatakan jahiliyah. Bukan berarti mereka tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Mereka pintar membaca, pintar menulis. Dan mereka juga pintar bersyair. Dan bahkan syairnya yang menang ketika dilombakan, dinilai oleh juri, dapat juara, maka syairnya itu akan digantungkan di Ka'bah sebagai penghormatan terhadap karyanya. Artinya mereka bukan bodoh. Jahiliyah di sini adalah mereka tidak mengetahui syariat, mereka tidak tahu agama, dia tidak menerapkan agama. Maka orang-orang yang tidak menerapkan agama itulah termasuk jahiliyah. Dan tidak juga dia tahu syariat, dia tidak menjalankan syariat, itulah jahiliyah. Oleh karena itu, khususnya pada zaman jahiliyah, para laki-laki, para suami, mereka tidak mengetahui alladzi rijaluhu la ya'rifuna dzalika, di mana para suami-suaminya mereka itu tidak mengetahui tentang istri-istrinya itu. Allah berikan seorang laki-laki dengan istri itu untuk apa mereka tidak tahu. Taunya istri itu adalah untuk pelampiasan dirinya, pelampiasan kehendaknya. Yang dia ketahui seperti itu. Selain itu dia tidak tahu. La ya'rifuna dzalika fadlan min nisaihi, keutamaan dari istrinya itu enggak dia tahu. Padahal Allah menciptakan seorang istri untuk seorang suami itu gunanya sangat besar. Allah ciptakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kedua-duanya itu saling menutupi. Hunna libasul lakum, para istri itu adalah pakaian buat para suami. Wa antum libasul lahunna, dan kalian para suami itu adalah pakaian buat istri. Artinya apa? Saling melindungi, saling menutupi kekurangan, bukan memproyetisir atau memaksakan kehendak. Walihada, berdasarkan ini, lama bu'itsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, ta'ajjaba min bi'satihi ahli Makkah. Mereka orang-orang kafir Quraisy itu heran, yang diutus jadi rasul kok penduduk Mekah. Mereka heran, kok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus menjadi rasul, sementara Nabi Muhammad itu adalah manusia. Oleh karena itu mereka heran. Di dalam pikiran mereka, yang namanya utusan itu adalah berbentuk malaikat, lebih tinggi daripada manusia. Tetapi ternyata yang diutus kok manusia biasa seperti hayalannya manusia yang lain. Maka mereka heran. Karena keheranannya seperti itu, waqalu, mereka bertanya-tanya, mereka berkata, aba'atsallahu basyarar rasula, di dalam surah Al-Isra ayat 94, aba'atsallahu basyarar rasula, apakah Allah mengutus, mengangkat seorang manusia sebagai rasul? Jadi mereka ini seakan tidak percaya. Kenapa Allah mengutus atau mengangkat manusia sebagai rasul? Bukannya kalau manusia seperti biasanya, seperti yang lain-lainnya, tidak ada lebihnya seperti yang lain-lainnya. Kenapa Allah mengutus manusia menjadi seorang rasul, mengangkat manusia sebagai seorang rasul? Karena Nabi SAW itu adalah manusia. Waqalu, lalu mereka pun menimpai ucapannya, walau sya'allahu, andaikan Allah mau, walau sya'allahu la'anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Walau sya'allah, kalau lah Allah menghendaki, Allah mau, la'anzala malaikatan, niscaya Allah akan turunkan malaikat. Artinya beliau menginginkan, kalaulah Allah ingin menurunkan seorang rasul, niscaya Allah akan mengirimkan malaikat sebagai rasul. Mau mereka itu seperti itu. Kenapa? Ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Itulah yang kami dengar dari
nenek moyang kami. Artinya apa? Artinya mereka memahami bahwasanya yang namanya Rasul itu dari bangsa malaikat. Itu dihembuskan oleh nenek moyang mereka, bukan dari manusia, tetapi dari malaikat. Oleh karena itu mereka menyampaikan, andaikan Allah mau ingin menurunkan seorang Rasul, niscaya Allah akan turunkan malaikat. Ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Inilah yang kami dengar dari nenek moyang kami. Artinya mereka sudah diajari, disuntikkan pemahaman oleh nenek moyangnya bahwasanya yang jadi Rasul itu adalah malaikat. Seperti yang dijelaskan di surah Al-Mu'min ayat 24. Falau kana indahum ilmun. Lalu Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti menyampaikan, andaikan mereka itu orang-orang kafir Quraisy itu punya ilmu, punya pengetahuan min bi'satir rusuli, pengetahuan tentang diangkatnya para rasul. Andaikan orang-orang kafir Quraisy itu mengetahui atau memiliki ilmu tentang pengetahuan diangkatnya para rasul, ma angkaru dzalika, niscaya mereka tidak akan mengingkari Nabi Muhammad diangkat oleh Allah jadi rasul. Karena yang diangkat oleh Allah ini adalah manusia. Nabi Muhammad adalah manusia. Nabi Muhammad diangkat Rasul oleh Allah dan Nabi Muhammad adalah manusia. Sementara mereka di dalam benaknya itu terlintas yang namanya Rasul itu adalah malaikat. Oleh karena itu Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti menyampaikan, andaikan mereka itu memiliki ilmu tentang bagaimana diangkatnya seorang Rasul, bagaimana diangkatnya para Rasul-Rasul, punya ilmu tentang dibiksahnya Rasul-Rasul, ma'angkaru dzalika, niscaya mereka tidak akan ingkar terhadap diangkatnya Nabi SAW menjadi Rasul. Lalu Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti menjelaskan, warubbama kanu yadhunnuna, barangkali mereka orang-orang kafir Quraisy itu, orang-orang jahiliyah itu mengira anna Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam bu'itsa bima hum alaihi. Nabi Ibrahim itu diangkat berdasarkan apa yang ada di dalam anggapan mereka. Jadi mereka barangkali menganggap Nabi Ibrahim itu adalah malaikat. Di dalam benak mereka Nabi Ibrahim itu adalah malaikat. Kenapa begitu? Karena mereka meyakini bahwasanya andaikan Allah mau menurunkan Rasul, niscaya Allah akan turunkan malaikat, sebagaimana yang telah disampaikan oleh nenek moyang kami. Sehingga mereka mengira bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah malaikat. Oleh karena itu Imam Jalaluddin As-Suyuti menyampaikan, rubbama kanu yadhunnuna anna Ibrahima bu'itsa bima hum alaihi. Barangkali mereka mengira bahwasanya Nabi Ibrahim itu diutus sesuai dengan yang ada di dalam perkiraan mereka. Artinya yang ada di dalam benak mereka, yaitu yang namanya Rasul itu adalah malaikat. Fa innahum, kenapa kok begitu? Mereka mengira bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah malaikat. Kan malaikat itu enggak nampak, malaikat enggak bisa dilihat. Malaikat itu hanya ketika mau memperlihatkan diri baru terlihat. Ketika Rasulullah SAW ingin mengajarkan tentang iman, tentang Islam kepada para sahabat, tiba-tiba datang seorang yang badannya itu rapi, jubahnya rapi, rambutnya rapi, hitam, tidak seperti orang sedang dalam perjalanan. Kalau zaman dulu kan ketika ada orang mau melakukan perjalanan dan telah melakukan perjalanan mungkin sehari 2 hari, itu kan berbeda dengan orang yang tinggal di tempat. Artinya badannya itu kusut, bajunya kusut, rambutnya kusut. Tidak seperti kita yang duduk di tempat. Karena setiap 3 kali sehari kita bisa mandi dan kita bisa bersisir dan kita bisa ganti baju. Dan mereka tidak dalam keadaan posisi musafir itu. Loh, kok ini ada orang yang sangat rapi,
Pada saat itu malaikat ini duduk di hadapan Rasulullah sambil mengadu lututnya dengan lutut Rasulullah. Lutut kirinya diadu dengan lutut kanannya Rasulullah dan lutut kanannya diadu dengan lutut kirinya Rasulullah. Sambil memegangi paha Rasulullah SAW, malaikat ini menyampaikan, akhbirni anil iman. Beritahu kami wahai Rasul, apa itu iman? Dia menyatakan seperti itu. Lalu Rasulullah jawab, al-imanu an tu'minu billahi. Iman itu adalah meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, meyakini kepada Allah, wa malaikatihi dan kitab dan malaikat Allah, wa kutubihi dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi dan rasul-rasul Allah, wa qadrihi dan takdir Allah, wa yaumil kiamati dan hari kiamat. Jadi ketika malaikat itu menyampaikan pertanyaan kepada Rasulullah, Rasulullah jawab. Ketika Rasulullah jawab, lalu dijawab pula oleh malaikat ini, sodakta, engkau benar. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian malaikat ini bertanya pula kepada Rasulullah, mal Islam, apa itu Islam? Lalu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ketika dijelaskan oleh Rasulullah SAW, lalu dia mengatakan, sodakta, engkau benar. Lalu beliau malaikat ini menyampaikan juga, mal ihsan, apa itu ihsan? Lalu Rasulullah menjawab, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan itu adalah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat Allah, tidak mampu menghadirkan Allah di dalam hatimu, hatimu tidak mampu melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Sahabat pada heran ketika setiap jawaban yang ditanyakan oleh orang ini mendapat reaksi, sodakta, engkau benar. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Itu artinya apa? Artinya sesungguhnya jawaban dari pertanyaannya itu dia sudah tahu. Kalau ada orang bertanya, kemudian terus menjawab orang itu yang ditanya, lalu kita engkau benar. Berarti orang yang bertanya itu jawabannya sudah tahu. Heran dia yang bertanya, dia pula yang mengiyakan, dia pula yang membenarkan. Jadi ada dua keheranan di benak Umar ibnul Khattab. Ketika Umar ibnul Khattab melihat orang ini, kelihatan orang ini bukan orang jauh, tapi Umar bin Khattab nggak kenal. Dan ketika menyampaikan pertanyaan kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab, dia pula yang membenarkan. Maka heran. Dan Rasulullah tahu kalau Umar bin Khattab heran. Ketika orang itu berlalu, maka Rasulullah SAW perintahkan kepada Umar, rudda ilayya, orang itu panggil lagi ke sini, datangkan lagi ke sini. Kemudian Umar bin Khattab mengejar orang itu, baru sebentar keluar dari hadapan Rasulullah sudah tidak ada lagi. Lalu Umar bin Khattab menghadap Rasulullah menyampaikan bahwasanya orang itu sudah tidak terlihat lagi. Lalu Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab, tahukah kamu wahai Umar, siapa orang itu tadi? Lalu Umar bin Khattab menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah sampaikan, huwa Jibril, dia itu adalah Jibril, yu'allimu dinak, mengajarkan agamamu. Nah, disinilah seakan-akan orang-orang pada saat jahiliyah itu mereka memasukkan di dalam benaknya yang namanya Rasul itu adalah malaikat, sehingga malaikat itu tidak bisa terlihat kalau tidak menampakkan diri. Kita tidak bisa melihat malaikat karena malaikat tidak menampakkan diri, tapi ketika malaikat menampakkan diri, kita pun juga bisa melihat, seperti pada zaman Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu di dalam benak mereka yang namanya nabi itu adalah seperti malaikat.
Kenapa kok seperti itu? Fa innahum lam yajidu, karena mereka menganggap Nabi Ibrahim itu adalah malaikat. Kenapa begitu? Fa innahum lam yajidu, karena mereka tidak mendapati man yablughuhum syari'ata Ibrahim. Siapa orang yang menyampaikan syariatnya Nabi Ibrahim? Mereka tidak mendapati orang yang menyampaikan syariatnya Nabi Ibrahim. Kenapa tidak melihatnya, tidak mendapatinya? Karena dianggapnya itu adalah malaikat. Ala wajihiha, secara langsung mereka tidak mendapatkan, tidak mendapati, tidak menemui orang yang menyampaikan syariatnya Nabi Ibrahim secara langsung. Padahal itu adalah karena lidusuriha, karena terlalu jauhnya jarak orang-orang jahiliyah itu dengan masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa faqada man ya'rifuha, dan juga telah hilangnya orang-orang yang mengetahui syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka ingin mengetahui siapa yang menyampaikan syariat Nabi Ibrahim, dan tidak ada satupun yang didapati oleh mereka. Tidak secara langsung mereka melihat. Itu sesungguhnya adalah bukan karena Nabi Ibrahim itu adalah malaikat, itu karena terlalu jauh jarak antara masa zaman jahiliyah itu dengan masa zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Idh kana bainahum wa baina zamani Ibrahim, karena antara mereka, antara orang-orang jahiliyah itu dan antara zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, antara zaman orang-orang jahiliyah dan zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, azyada min salasati alafi sanatin, itu lebih dari 3000 tahun. Bagaimana mungkin lebih dari 3000 tahun kita bisa melihat orangnya? Itu tidak mungkin. Sepanjang-panjangnya umur itu tidak mungkin bisa menemui dalam waktu 3000 tahun. Maka beliau Imam Jalaluddin As-Suyuti menyampaikan, fatadha bidzalika sihhata dukhulihima fi hadzal maslaki, maka jelaslah kedua orang tua Nabi itu masuk di dalam maslak ini, di dalam cara untuk mengetahui orang tua Nabi termasuk orang yang selamat dari neraka atau tidak. Ini termasuk di situ. Kenapa? Karena antara zaman jahiliyah dengan zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam itu lebih dari 3000 tahun. Tsumma ra'aitu syaikha, lalu Imam Jalaluddin As-Suyuti itu mencari penjelasan yang lain, yaitu penjelasannya Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, mencari penjelasan dari ulama abad keempat, yaitu pada tahun 400 Hijriyah, Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Syekh Izzuddin bin Abdus Salam itu gelarnya adalah Sultanul Ulama, pimpinannya para ulama karena ketinggian ilmunya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani itu Sultanul Aulia, pimpinan para wali, karena kedekatannya kepada Allah, karena zikirnya sangat banyak. Dia adalah pimpinan para wali, termasuk murid-muridnya yang menjadi wali. Syekh Izzuddin bin Abdus Salam yang sebagai Sultanul Aulia itu juga diperhatikan oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Bagaimana pendapatnya Syekh Izzuddin bin Abdus Salam? Beliau menyampaikan, qala Syekh Izzuddin Abdus Salam menyampaikan fi amalihi, di dalam kitab amalinya, manassahu, sesuai dengan yang beliau tulis di dalam kitab amalinya itu. Beliau sampaikan, kullu nabiyyin ursila ila qaumihi, setiap nabi itu diutus untuk kaumnya. Nabi Nuh diutus hanya untuk kaumnya. Nabi Hud,
Nabi Sulaiman diutus hanya untuk kaumnya, tidak untuk semua manusia. Nabi Daud diutus hanya untuk kaumnya. Semua nabi-nabi termasuk Nabi Isa itu hanya diutus untuk kaumnya. Nabi Ibrahim hanya diutus untuk kaumnya. Nabi Musa hanya diutus untuk kaumnya. Oleh karena itu kita tidak perlu mengikut syariat Nabi Musa alaihi salam, karena nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi terdahulu beliau sampaikan itu diutus hanya untuk kaumnya. Oleh karena itu, ketika ada seseorang yang pingin masuk Islam, lalu dia meyakini seperti itu, seperti setiap nabi itu hanya diutus untuk kaumnya. Nabi Muhammad itu diutus di daerah Arab, berarti Nabi Muhammad adalah nabi hanya untuk orang-orang Arab. Maka ketika ada orang yang masuk Islam seperti itu, menurut mazhab Syafi'i, orang itu harus dilepaskan dari keyakinan bahwasanya Nabi Muhammad itu hanya diutus untuk orang Arab. Kita orang Indonesia tidak seperti itu. Kita harus melepaskan keyakinan mereka. Kalau ada orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat yang asalnya umpamanya dari Nasrani atau dari yang lainnya, agama yang lainnya, lalu dia meyakini Nabi Muhammad itu kan diutus hanya untuk orang Arab, maka keyakinan seperti itu harus dibuang. Harus dirubah bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah diutus untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia, baik manusia yang ada di Arab maupun yang ada di luar Arab, baik manusia Arab maupun manusia Ajam yang di luar Arab. Kalau dia masih meyakini seperti itu, maka syahadatnya bisa rusak. Dan juga ketika ada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi sebelum dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu meyakini bahwasanya bumi ini adalah qadim, bumi ini qadim seperti Allah, maka keyakinan qadim itu harus dibuang. Harus disampaikan bahwasanya bumi ini bukan qadim, bumi ini adalah hadis, bumi ini adalah baru. Kenapa? Kalau qadim dia tidak ada yang menciptakannya. Tetapi kalau hadis itu ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakan? Allah. Karena apa? Karena kullu mutaghayyirin alamun. Setiap yang berubah itu adalah alam. Wa kullu alamin labudda lahu muhtidun. Dan setiap alam itu harus ada penciptanya. Wa kullu alamin hadisun, dan setiap alam itu adalah baru. Wa kullu hadisin labudda lahu muhdisun, dan setiap yang baru harus ada yang menciptakan. Jadi bumi ini ada yang menciptakan. Kalau dia mengatakan qadim, jadi bumi ini tidak ada yang menciptakan. Oleh karena itu ketika ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masih meyakini bahwasanya bumi ini adalah qadim, maka harus dirubah keyakinannya itu bumi ini adalah hadis. Dan ketika dia masih meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah diutus hanya untuk orang Arab, harus dirubah keyakinannya itu bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin, tidak hanya manusia tapi jin juga. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah itu kepada bangsa jin, sehingga banyak bangsa jin itu masuk ke dalam Islam lantaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap nabi itu diutus hanya untuk kaumnya, illa nabiyina sallallahu alaihi wasallam, kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu diutus bukan hanya untuk orang Arab tapi untuk seluruh manusia, baik manusia itu manusia muslim maupun manusia non muslim. Selama dia masih manusia maka Rasulullah itu adalah nabinya, selama dia masih manusia. Itulah kenapa ada dikatakan setiap umat Nabi Muhammad, kullu ummati Muhammadin dakhalal jannah, setiap umat Nabi Muhammad itu akan masuk surga illa man aba, kecuali yang menolak, kecuali yang tidak mau.
Yang tidak mau itu siapa? Yang tidak mau mengakui bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia, mulai dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Rasulullah diutus untuk keseluruhannya ini. Bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk seluruh manusia, dan bahkan diutus kepada jin juga. Dan juga dikatakan jin itu memiliki kesamaan dengan manusia, hanya beda fisik saja. Apa samanya? Sama-sama punya akal dan sama-sama punya nafsu. Maka Rasulullah diutus kepada manusia pun pula kepada jin, sehingga banyak jin pada saat itu sebelum Rasulullah di Isra Mi'rajkan, itu bangsa jin sudah banyak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, lalu Imam Jalaluddin Asyuyuti menyampaikan, fa'ala hadza yakunu ma'ada qaumi kulli nabiyyin min ahlil fatrati. Berdasarkan ini, maka selain kaum nabi-nabi yang ada seperti kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Musa alaihi salam, selain itu maka mereka itu adalah ahlul fatrah. Mereka itu adalah orang yang ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu orang yang nanti akan memperoleh imtihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, illa dzurriyyatin nabiyyi sabiqi, kecuali keturunan-keturunan nabi-nabi yang terdahulu. Umpamanya keturunannya Nabi Daud, keturunannya Nabi Sulaiman, keturunannya Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Isa kan tidak punya keturunan. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah itu kan sebelum Nabi Isa menikah. Nabi Isa enggak punya keturunan. Jadi Nabi yang tidak punya keturunan itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Nah, mereka zurriyah para nabi itu, nabi yang dahulu itu, fa innahum mukhatabun. Mereka itu sudah disampaikan dakwah dari nabinya. Bibi sati sabik, dengan diangkatnya nabi terdahulu, illa antadarrosa syariat sabik, kecuali ia ada orang yang telah belajar dengan syariat-syariat nabi-nabi terdahulu. Maka orang yang seperti itu tidak masuk ahlul fatrah. Fayasirul kullu min ahlil fatrati. Selain itu maka semuanya dimasukkan pada golongan ahlul fatrah, orang-orang yang akan memperoleh imtihan, ujian ketaatan. Ketika Allah sampaikan udkhulun nar, masuklah kalian ke dalam neraka, ketika dia taat langsung masuk ke dalam neraka, maka neraka itu tidak akan panas, neraka itu menjadi dingin dan ia selamat dari panasnya api neraka. Tetapi ketika dia balik lagi menghadap kepada Allah, Allah perintahkan udkhulun nar, masuk ke dalam neraka. Maka yang kedua kalinya masuk ke dalam neraka, ketika dia masuk memang betul-betul panas sepanas-panasnya. Kenapa? Karena dia tidak taat. Begitu diperintahkan oleh Allah masuk ke dalam neraka, masuk, maka neraka jadi dingin. Tapi ketika dia tidak masuk, begitu ditarik oleh malaikat masuk ke dalam neraka, neraka menjadi panas sepanas-panasnya. Barangkali itu saja dulu yang bisa sampaikan untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan, dan nanti tolong dicatat pertanyaannya. Samakah malaikat dengan manusia? Iya, baik. Baik. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 30, ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah menyampaikan kepada para malaikat yang pada saat itu berada di surga. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah menyampaikan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini. Maksudnya adalah ingin menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat menjawab, ya Allah, apakah engkau ingin membuat pertumpahan darah di muka bumi ini
Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami ini suka mensucikan namamu. Nahnu nusabbihu, kami bertasbih kepadamu dan mensucikan kepadamu. Kemudian Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa-apa yang kamu tidak ketahui. Ini adalah awal pertama ketika Allah ingin memberitahukan kepada Nabi, kepada para malaikat bahwasanya akan menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam alaihissalam diriwayatkan itu diciptakan dari tanah liat. Ketika tanah liat itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ditiupkan ruh. Begitu ditiupkan ruh, barulah Nabi Adam itu mulai bergerak dan mulai bisa membuka matanya. Dan itu baru sendirian Nabi Adam itu, baru sendirian. Kemudian setelah itu Nabi Adam alaihissalam berada di dalam surga bersama dengan malaikat dan juga bersama dengan setan, iblis dan seterusnya. Semua makhluk yang telah Allah ciptakan, semuanya ada di surga. Lalu Allah perintahkan kepada seluruh penduduk surga pada saat itu, usjudu li Adama, kalian semua sujud kepada Adam. Sujud di sini maksudnya adalah menghormat. Sujud kepada Adam, bukan sujud artinya sholat menyembah Adam, tidak. Usjudu li Adama, fasajadu, lalu sujudlah semuanya, seluruh malaikat sujud kepada Adam. Seluruh malaikat menghormat kepada Adam. Illa iblis, kecuali satu, yaitu iblis. Jadi dosanya iblis itu sesungguhnya cuma satu, yaitu tidak mau nuruti perintah Allah. Aba wastakbar, menolak dan sombong. Jadi dosanya cuma satu, yaitu sombong. Andaikan sombongnya hilang, masuklah dia ke dalam surga. Andaikan, tapi kesombongan itu tidak akan hilang. Kenapa? Karena dia merasa diciptakan dari api, sementara Nabi Adam terlihat di situ diciptakan dari tanah. Maka api lebih mulia daripada tanah. Malaikat diciptakan dari nur. Beda api dengan nur itu beda. Nur itu cahaya, cahaya dengan api itu berbeda. Malaikat diciptakan dari nur, iblis diciptakan dari api, dan Adam alaihissalam itu diciptakan dari tanah. Nah, ketika diperintahkan usjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, diperintahkan sujud kalian kepada Adam, maka sujudlah semuanya kecuali satu, yaitu iblis. Aba wastakbara, iblis itu sombong dan kemudian menolak, kemudian sombong. Wa kana minal kafirin, iblis itu termasuk orang-orang yang ingkar. Makhluk Allah yang ingkar itu adalah iblis. Nah, Nabi Adam alaihissalam itu ketika diciptakan oleh Allah dari tanah, kemudian Allah tiupkan roh, lalu seluruh malaikat disuruh sujud kepada Adam. Itu artinya manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat, tapi juga bisa lebih hina daripada binatang. Ketika nafsunya mengalahkan jiwanya, maka lebih hina daripada binatang. Ketika nafsunya itu sudah dikuasai dengan nafsu ilahi, mendekatkan diri kepada Allah, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Jadi antara manusia dengan malaikat beda. Malaikat diciptakan dari nur, manusia diciptakan dari tanah. Kemudian manusia punya nafsu, malaikat tidak punya nafsu. Maka tidak ada satupun malaikat yang punya dosa. Kenapa? Karena malaikat nggak punya nafsu. Tapi manusia dikasih nafsu, hanya Allah berikan juga penghapusnya. Ketika dia berdosa, lalu dia istighfar, dosanya hilang. Istighfar, dosanya hilang. Istighfar lagi, dosanya hilang. Seberapa banyak dosa yang dia lakukan, ampunan Allah lebih besar daripada dosa manusia yang mereka lakukan. Barangkali itu saja dulu. Kita sudah masuk ke dalam Isya. Kita doa bersama-sama.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wasallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina rasulillah jamain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa balighna wa bilghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma qarribna ila man qarraba ilaika wa ba'idna wa sallimna minadh zalimina wal ba'ida minka. Allahumma ighfir talamidana warzuqna rahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.